Baik, jadi untuk tugas yang kemarin terkait dengan pembuatan use case, kita akan lihat contoh untuk perbaikan ke depannya sehingga nanti semuanya bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengerjakan diagram-diagram UML. Oke, baik. Kemarin aturan-aturan dalam membuat use case sudah jelas ya, di mana use case utama letakkan yang di sebelah kiri, lalu store utama pun sama letakkan di sebelah kiri. Nah, di sini artinya teman-teman tidak salah, hanya saja kurang memahami dari apa yang sudah disampaikan terkait kemarin dalam pembuatan aktor dan use case. Maka dari itu kita koreksi sama-sama di sini pada pagi hari ini agar ke depan tidak lagi terjadi kesalahan. Di mana salah satu poin kemarin disampaikan bahwa tidak ada atau tidak boleh ada pengulangan use case. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa pengulangan. Dimana kalau kita lihat pertama misalkan yang sangat sederhana di sini kita lihat dari menerima mobil. Ini menerima mobil, lalu ada kurir mengirimkan mobil. Idealnya, ya, idealnya ini cukup satu use case saja, ya, cukup satu use case, yaitu dengan use case mengirimkan mobil, ya, dari kurir tarik garis mengirimkan mobil, lalu dari customer tarik garis lagi ke mengirimkan mobil. Nah, nanti cara bacanya adalah kurir mengirim mobil, maka customer menerima mobil. Meskipun kata-kata use case atau nama use case di sini mengirimkan mobil, tapi bukan membacanya customer mengirimkan mobil, bukan. Karena aktor utamanya adalah kurir yang melakukan pengiriman mobil, lalu customer dia menerima mobil, seperti itu. Begitu juga di sini pembayaran, ya, atau menerima kwitansi. Nah, di sini ada membuat kwitansi, di sini ada menerima kwitansi. Sebenarnya cukup customer ditarik garis ke membuat kwitansi atau admin ditarik ke membuat kwitansi. Nanti cara membacanya adalah admin membuat kwitansi, customer menerima kwitansi. Jadi tidak ada double use case seperti ini. Jadi seperti itu. Ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan nanti ke depannya dalam melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya juga tidak ada simbol dalam use case yang dalam bentuk oval atau elips, ini dalam bentuk garis putus-putus. Ya, ini tidak dibenarkan dalam membuat simbol seperti ini karena tidak ada aturan bakunya yang menyatakan harus garis putus-putus. Ini jadi tidak tepat ketika membuat garis putus-putus seperti ini. Oke, kita lihat kelompok yang lain. Nah, ini juga ketika membuat use case, ya, perlu diperhatikan pertama kita harus membuat frame-nya dulu, ya. Kita bungkus frame-nya dulu dia, ya, kita bungkus kotak ya, dalam bentuk frame, maka nanti frame itu mengartikan bahwa itu satu kesatuan di dalam sistem. Nah, kalau dari kelompok ini kekurangan tepatnya adalah dalam menentukan mana use case utama dan mana use case tambahan atau sub use case pada include. Ya, jelas kemarin ketentuannya adalah ketika kita menentukan include, maka anak panahnya itu mengarah kepada use case utama. Ya, nah, untuk extend sudah tepat seperti ini. Anak panah mengarah kepada sub use case atau use case tambahan. Sementara untuk include ini kurang tepat.
kurang tepat. Kenapa? Ya tadi Jabotabek, luar Jabotabek ini kan menandakan sebagai sub use case-nya. Kalau memang mau dinyatakan include, maka anak panahnya harus mengarah kepada jasa supir. Seperti itu. Ya. Begitu juga di sini pembayaran, transfer tunai. Ya. Pembayaran transfer tunai. Di sini menyatakan include. Nah, anak panahnya ini kurang tepat. Harusnya anak panahnya ini mengarah kepada pembayaran. Ya, begitu juga yang tadi tunai, anak panahnya mengarah kepada pembayaran. Di kelompok ini kurang tepatnya dalam menentukan include use case-nya, ya seperti itu. Nah, itu garis besar yang rata-rata kekurang tepatan teman-teman dalam membuat use case. Nah, itu yang nanti akan kita perbaiki, ya. Nanti teman-teman perbaiki, lihat lagi aturan-aturan baku dalam membuat use case. Oke, sekarang kita lihat dalam membuat use case-nya. Ya, pertama kan aturannya adalah harus sesuai urutan, ya. Meskipun di situ ada baku harus sesuai urutan, tapi idealnya kita mengurut sesuai dengan sistem yang ada. Ya. Ini katakan use case dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Use case diberikan nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksinya dengan aktor. Dari use case dinotasikan dengan gambar horizontal atau elips. Use case biasanya menggunakan kata kerja. Nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Nah, ini tadi yang poin beberapa kekurang tepatan dari kelompok yang awal kita koreksi. Di situ dikatakan tadi ada menerima kwitansi, ada membuat kwitansi. Nah, idealnya itu cukup satu use case saja, ya. Mau menggunakan yang menerima kwitansi atau yang membuat kwitansi. Ketika tadi menerima kwitansi, ya tarik garis dari customer, lalu tarik dari admin atau apapun itu nama aktornya. Nanti cara membacanya gitu, sisi yang satu dia menerima kwitansi, sisi yang lain dia mengeluarkan kwitansi. Nah, cara membaca use case-nya seperti itu. Nah, ini juga tadi terkait dengan aktor. Ya. Kalau di sini juga kan diminta kalau bisa hindari penggunaan anak panah, ya, agar tadi tidak ada kesalahan atau kurang tepat dalam menentukan atau meletakkan aktornya. Ya, tapi nggak ada, ya artinya itu menjadi pengarah saja, sebagai arahan saja kepada teman-teman untuk dalam proses pembelajaran, karena seringkali kesalahan dalam meletakkan aktor itu yang menjadi salah dalam membaca use case. Ini tadi terkait dengan asosiasinya. Poin ini dikatakan, ya, sebaiknya gunakan garis tanpa panah untuk asosiasi antara aktor dan use case. Tadi untuk menghindari kurang tepatan dalam mencetak, ya, seperti ini. Jadi katakan ya dengan input. Sorry, ternyata saya yang salah. Nah, di sini dikatakan sekali lagi, yuk kita pahami sama-sama terkait dengan penulisan include. Oke.
Jadi tadi saya sampaikan, saya yang salah ya dalam menjawab tadi kelompoknya yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Termasuk dalam use case lain atau required-nya itu diharuskan pemanggilan use case oleh use case lain, contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program gambar asosiasi include secara horizontal, tanda panah terbuka harus terarah kepada sub use case. Ya, tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Contohnya nasabah buka rekening input kepada catatan data pribadi. Nah, berarti yang ini tadi terkait dengan include-nya, jadi anak panah mengarah kepada sub use case-nya ya. Ini untuk yang extend. Nah, tanda panah terbuka harus terarah kepada use case utama. Nah, ini yang terbalik penjelasan saya tadi di case kelompok yang kedua kita bahas pembahasan use case-nya. Jadi yang mengarah anak panah ke base use case-nya atau ke use case utama adalah yang extend. Kalau tadi yang include, kelompok tadi sudah benar, dia mengarahnya kepada sub use case, tapi untuk yang extend ini mengarahnya kepada base use case-nya atau use case utamanya. Ya, jadi nanti bisa diperbaiki untuk kegiatan seperti ini. Nah, jadi catatannya adalah teman-teman semua pahami lagi terkait dengan aturan-aturan dalam membuat use case. Ya, karena bagaimanapun ini menjadi awal untuk melihat prototipe dari sebuah sistem sehingga kita bisa membaca sistem itu dengan tepat. Nah, selanjutnya lagi dari use case ini kita akan turun kepada kegiatan-kegiatan diagram yang lain. Yang pertama yaitu pembuatan activity diagram, ya, di mana nanti materinya selainnya akan dijelaskan terkait dengan activity diagram. Baik, sebelum kita masuk ke materi activity diagram, ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan tugas. Karena nanti tugasnya ini kan nyambung ya. Hari ini dari hasil pembuatan use case kemarin itu akan kita lanjutkan dalam membuat activity diagram. Silakan yang mau ditanyakan, yang bertanya terlebih dahulu. Yang masih bingung dalam membuat use case atau ada yang tidak dimengerti dalam membuat use case, silakan yang mau. Kelompoknya masih ada yang belum menginstal aplikasinya. Apakah masih ada yang kesulitan? Ya. Untuk aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan, itu teman-teman bisa menggunakan Start UML. Karena tools-toolsnya sudah banyak di situ disediakan di Start UML, sehingga teman-teman lebih mudah untuk membuatnya seperti itu. Kemarin masih ada satu kelompok yang belum menggunakan aplikasi, jadi saya harap nanti untuk activity diagramnya itu sudah bisa menggunakan aplikasi ya. Oke, baik, kalau tidak ditanyakan berarti sudah mengerti terkait dalam pembuatan use case. Kita lanjutkan ke materi activity diagram.
Oke, jadi activity diagram ini adalah untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas. Lalu struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perencanaan yang terstruktur. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Artinya adalah di video diagram ini gambaran aktivitas seperti apa yang akan dijalankan di dalam sistem tersebut. Contoh misalkan login. Si aktor melakukan login, itu aktivitasnya apa saja yang dilakukan. Pertama, aktor mengklik tombol login, setelah itu dimonitor muncul apa, atau di dalam sistem munculnya apa. Input username password. Lalu user tadi melakukan input username password, menginput username password, lalu dia mengklik login, sistem melakukan validasi. Ketika username-nya dan password-nya benar, maka sistem terbuka. Tapi ketika sistem ini tidak tepat, ya, username password-nya salah, maka sistem akan memunculkan menu kembali kepada menu login seperti itu. Nah, itulah gambaran alur proses yang dilakukan di dalam menu login. Itu sederhananya seperti itu. Maka dibuatlah diagram urutan-urutan aktivitasnya. Nanti ada contohnya, kita akan lihat. Nah, di poin terakhir di sini dikatakan activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Jadi activity diagram ini muncul dari bisa satu use case atau beberapa use case pada use case diagram yang ada. Umumnya setiap use case yang ada di dalam use case tadi itu dibuatkan activity diagramnya. Misal di dalam activity di dalam use case itu ada use case yang dibuat itu ada sekitar 5 use case. Ada login, lalu kelola data, misalkan ya kelola data master, lalu kelola data siswa, pembayaran, dan laporan. Maka sejumlah use case tadi itu dibuatkan activity-nya. Umumnya seperti itu. Jadi ada 5 use case, maka 5 activity. 10 use case ada 10 activity. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Maka ya kalau kita lihat contoh tadi dari teman-teman yang membuat use case, kalau diturunkan kepada activity, maka activity-nya akan semakin banyak dia. Ya, karena tadi rata-rata teman-teman lebih dari 5 membuat use case-nya kan gitu. Maka nanti activity-nya pun akan lebih dari 5. Ini definisinya. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Ini contoh, ya, contoh dari activity diagram. Lihat gambar secara utuhnya seperti ini. Ini dibuat seperti ini, ya, artinya ketiga aktor ini saling berhubungan aktivitasnya satu sama lain. Frame ini disebutnya sebagai streamline, ya, frame ini sebagai streamline-nya, batasan-batasan aktivitasnya. Ya, manajer melakukan connect, lalu ke plan, lalu ada pencabangan di sini. Ya. Satunya lanjut kepada partisipan, yang satunya disconnect atau selesai, begini seterusnya. Ya, nanti kita akan jelaskan satu persatu terkait dengan simbol-simbol yang ada. Ini simbolnya, perlu diperhatikan. Simbol lingkaran hitam penuh seperti ini sebagai start point. Jadi untuk memulai itu dimulai dengan simbol start. Lalu ada lingkaran, di tengahnya ada lingkaran lagi dengan gambar hitam, warna hitam penuh ya di tengah-tengah lingkaran ini. Ini sebagai akhir atau end point-nya. Ya, akhir dari activity. Nah, ini sebagai activity-nya.
Lalu ini pencabangan, ya, ada fork join, ya, dari satu nanti ke banyak aktivitas, atau dari join dari beberapa aktivitas bermuara kepada satu. Lalu ada decision, ya, decision bentuknya belah ketupat seperti ini sama seperti yang ada di flowchart. Lalu ada swimline, ya, sebuah cara untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor. Itu swimline-nya tadi frame lagi atau tabel seperti yang tadi dicontohkan. Ini start state-nya menunjukkan dimulainya suatu workflow, ada sebuah activity diagram. Hanya ada satu start state dalam sebuah workflow, ya, dalam satu activity dan untuk kolom itu hanya ada satu start. Pada UML, start state digambarkan dengan simbol lingkaran yang solid atau lingkaran yang penuh seperti ini. Lalu end state, ya, menggambarkan akhir atau terminal daripada sebuah activity. Bisa terdapat lebih dari satu end state pada sebuah activity. Ini berbalik dengan tadi start state-nya. Kalau start tadi hanya satu dalam satu work, ya, satu lembar kerjanya. Tapi kalau end state dia bisa beberapa, ya, bisa lebih dari satu di dalam satu aktivitas kerjanya. Pada UML, ya, digambarkan seperti ini. Activity menggambarkan sebuah pekerjaan tugas dalam workflow-nya. Pada UML, activity digambarkan dengan simbol belah ketupat. Design sini horizontal top and bottom with convex side. Kita dapat menambahkan langkah-langkah yang lebih detail ke dalam activity dengan menggunakan action. Action adalah langkah yang lebih kecil dalam suatu activity. Nah, ini tadi simbolnya, ya. Dalam menentukan simbol activity, ya, step-nya bisa seperti ini. Jadi action-nya yang dimana interaction jadi segera saat aktivitas dimulai ditandai dengan kata entry. Ketika sedang meninggalkan aktivitas, aksi exit atau action terjadi ketika meninggalkan aktivitas dan ditandai dengan kata exit. Objeknya atau entitasnya tadi sesuai dengan step by step-nya dari langkah-langkah yang dilakukan terhadap use case yang ada, ya, objeknya. Dari tadi dicontohkan login, maka objeknya adalah login, aktivitas apa yang bisa dilakukan di dalam login. Di sini dikatakan aliran objek digambarkan dengan garis panah putus-putus. Jika garis panah mempunyai arah dari aktivitas ke objek, berarti ia memperbarui nilai objek tersebut. Jika arah panah dari objek ke aktivitas, berarti ia sedang menggunakan objeknya. Ini sinkronisasi. Tadi ada pencabangan dan juga join. Juga menunjukkan bahwa dua atau lebih cabang dari aliran terjadi secara paralel. Artinya kegiatan yang secara paralel bisa digambarkan menggunakan fork atau join, sinkronisasi horizontal dan vertikal seperti ini. Penjelasannya terkait dengan fork and join. Jadi diagram activity dapat dibagi menjadi beberapa jalur kelompok yang menunjukkan objek yang mana yang bertanggung jawab untuk satu aktivitas. Peralihan tunggal, single transition, timbul dari setiap adanya activity yang saling menghubung pada aktivitas berikutnya. Lalu sebuah transition dapat membuat cabang kedua atau lebih. Artinya di sini dari satu lalu menghasilkan pencabangan, ya, menjadi dua atau lebih. Label guard expression-nya ada di dalam kolom seperti ini, ya. Ada simbolnya seperti ini yang menerangkan output keluaran dari pencabangan. Pencabangan akan menghasilkan bentuk menyerupai bentuk intan. Transition bisa bercabang menjadi beberapa aktivitas paralel dan disebut fork. Fork beserta join, gabungan dari hasil output fork dalam diagram berbentuk solid bar batang penuh. Ya. State transition-nya
punya alur dari setiap activity. Ini decision. Ya. Decision ini adalah suatu titik poin pada activity diagram yang mengindikasikan suatu kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi. Ya. Setiap decision ini kuncinya adalah kalau kita mau menentukan decision, ada dua pertanyaan di sana. Ya atau tidak, benar atau salah. Maka kita menggunakan decision seperti ini. Ya, nanti kita lihat contohnya. Ini swimline, ya. Swimline digambarkan ke dalam tabel-tabel seperti ini. How to create activity diagram? Mulailah dengan note awal untuk titik awal. Tambahkan partisi jika relevan untuk analisis yang dibuat. Tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Tambahkan alur. Tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lain. Setiap aksi hanya mendapat satu alur. Dan satu alur keluar menuju fork, join, decision, dan merge-nya. Tambahkan decision jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkan kembali dengan merge-nya. Tambahkan fork dan join jika activity akan dilakukan dengan paralel. Akhiri proses dengan notasi untuk akhir aktivitas. Oke, kalau kita lihat dalam satu aktivitas ya, kita lihat satu sisi dulu, satu aktor melakukan aktivitas. Ya. Start di sini ya dengan simbol seperti ini, cari data pasien. Cari data pasien berdasarkan ID atau nama pasien. Sebentar, coba saya cek di PowerPoint-nya dulu, apakah ada perubahan seperti gambar ini. Ini tidak. Oke, kita lihat di sini. Ini startnya ya, cari data pasien. Lalu di sini ada decision. Ketika kan tadi yang saya bilang decision itu ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan di situ yang muncul, ya atau tidak, benar atau salah. Nah, kalau di contoh ini di sini dicontohkan ditemukan atau tidak ditemukan. Ketika cari data pasien ini ditemukan, maka dia menampilkan data, lalu selesai prosesnya. Tapi ketika data tidak ditemukan, maka perlu di-entry data pasien baru. Lalu pasien terdaftar, selesai itu cetak kartu, maka selesai. Ya. Nah, di sini ada pasien belum konfirmasi, artinya ini tadi yang dikatakan sebagai action-nya, penambahan ini seperti apa ketika ada use case utamanya seperti ini. Ya. Jadi ketika ada pasien, dia belum konfirmasi, maka dicarilah datanya. Lalu setelah di sini ada kedua kemungkinan, setelah dalam pencarian itu, ketemu atau tidak ketemu dalam pencarian data tersebut. Jika ketemu, maka dia langsung menampilkan data, selesai. Ketika dia tidak ketemu datanya, dia melakukan entry data pasien baru. Maka pasien tercatat, terdaftar, baru kita bisa melakukan cetak kartu dan selesai aktivitas yang dilakukan.
Lalu kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada ATM ya, di mana dalam ATM ada 3 yang terlibat, ada customer, ada mesin ATM, dan ada bank. Customer melakukan start, ya. Startnya adalah melakukan insert kartu, memasukkan kartu, lalu activity-nya dia melakukan entry PIN, ya, memasukkan PIN-nya, lalu bank melakukan pemeriksaan, ya, authorize, lalu ada decision di sini. Ketika PIN-nya valid, dinyatakan benar, maka si customer melanjutkan memasukkan berapa nominalnya. Lalu ke bank, dia mencek saldonya. Ketika saldonya sesuai, maka kembali lagi perintah di layar ATM itu kepada customer. Nah, di sini ada melakukan pencabangan tadi. Apakah dia ingin mengambil uang? Seperti ini, take money from slotnya. Ya. Lalu bank ketika dia akan mengambil uang, maka bank akan mencatat penarikan uang. Ya. Lalu di mesin ATM akan terjadi join di sini. Ya. Jadi kalau di sini ada pencabangan, di sini ada join dari beberapa aktivitas telah dilakukan pencatatan oleh bank. Di mesin ATM dia akan muncul. Ini kita membacanya yang berhasil dulu ya, baru nanti decision yang salah kita akan jelaskan di akhir. Ya. Setelah ini, ya, masuk ke join, lalu menampilkan hasil pengurangan pendebatan tadi. Oke. Ketika selesai prosesnya, maka selesailah kartu keluar, lalu customer mengambil kartu dan selesai. Oke. Nah, sekarang kita lihat ketika decision-nya itu salah. Customer memulai dengan memasukkan kartu, lalu dia mengentry PIN, bank melakukan authorize, pemeriksaan. Nah, di sini tercatat invalid PIN, ternyata PIN yang dimasukkan salah. Maka lihat garisnya ini mengarah kepada eject kartu, artinya mengeluarkan kartu, membatalkan transaksi. Ya. Lalu yang kedua, di sini ada decision lagi, di mana ketika di bank menyatakan saldonya cukup, dia bisa melakukan transaksi. Ketika saldonya tidak cukup, maka dia akan menampilkan saldo di dalam monitor ATM bahwa saldo tidak cukup. Maka dilakukanlah pembatalan ya, untuk menarik kartunya keluar. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan penggunaan decision-nya. Jadi untuk penggunaan yang belah ketupat seperti ini dia harus ada 2 pilihan, benar atau salah. Ya. Nah, di decision yang terakhir ini, ya, karena ini adalah pilihan terakhir, dia tidak ada sama seperti yang di atas ini, dia hanya sebatas menampilkan apakah ingin melanjutkan atau mengakhiri, artinya melanjutkan di sini, ya, melihat saldo, selesai itu keluar kartunya, selesai transaksi. Nah, itu terkait dengan activity diagram berkaitan dengan Oke, sebelum dilanjut ada yang mau bertanya? Ini sudah masuk kita ke contoh-contoh pembuatan activity diagram. Nah, sekarang kita lihat contoh dari use case menjadi activity. Oke, kita lihat di sini ada 2 aktor. Aktor pertama clerk, aktor kedua staff. Oke, ingat ya tadi yang di awal saya sampaikan kita harus membuat frame terlebih dahulu, di mana frame ini menyatakan sebuah sistemnya. Clerk melakukan login, dia input kepada register user, lalu ya, Clerk melakukan view product, melakukan generate report. Sementara staff, dia melakukan login, dia melakukan register user, dia melakukan view product.
Bagaimana activity-nya? Kita lihat. Ini ada dua di sini. Ada clerk dengan user. Clerk melakukan login. Ketika dia belum mempunyai akun, maka dia register terlebih dahulu. Ya, di sini. Jadi di sini diletakkan registernya setelah login. Ya, input kepada login. Jadi ketika dia baru, maka dia harus registrasi dulu untuk mendapatkan username password. Tapi ketika dia lama, maka dia bisa melakukan langsung masuk ke dalam generate report-nya. Ya, masuk ke generate report. Ya, ingat di sini generate report include pada ke login. Jadi dikatakan masuk ke generate report, lalu dia selesai. User, ya, karena di sini ada pencabangan dari dia lama, dia bisa generate report, bisa ke view product, gitu. Bisa ke generate report, bisa dia ke view product. Nah, itu yang seperti ini untuk pencabangannya. Lalu generate report pun sama, ini join penggabungan dari dua aktivitas generate report dan view product, menghasilkan end state dia, akhir dari sistem tersebut. Nah, ini dari clerk-nya. Bisa juga seperti ini, clerk login, dia baru, dia harus melakukan registrasi. Ketika dia lama, dia melakukan seperti ini, ya. Generate report, view, hampir sama saja, hanya di sini ditambahkan notification-nya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di sini dicontohkan lagi ada evaluasinya. Dari use case, dia menghasilkan activity. Ya, ini activity-nya. Dari apa yang dibuat di use case ini. Ya. Aktor melihat menu standar kompetensi, memilih menu materi, memilih menu latihan soal, memilih menu tentang. Ya, di dalam memilih menu materi ini dia ada input melihat menu materi organ dalam, ya, materi rangka, panca indera, lalu memilih soal dan input dengan menjawab soal. Seperti ini, user memilih menu standar kompetensi, lalu aplikasinya lihat isi menu standar kompetensi, lalu selesai aktivitasnya. Ingat, perlu diperhatikan end state ini ya selalu selesai di user, ya, tidak ada di sistem. Ya. Jadi dicontohkan di sini, user memulai, ya, memilih menu materi, lihat isi submenu materi, ya, memilih submenu materi, memilih gambar, lihat isi materi, selesainya kembali lagi ke user. Jadi kuncinya adalah di mana startnya, disitulah dia akan berakhir. Ya. Jadi bukan end state itu berada di dalam sistem seperti ini, bukan. Tapi berakhirnya di dalam user. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Nah, ini untuk pekan depan, pertemuan berikutnya terkait dengan sequence diagram. Ya, nanti pembahasannya tersendiri terkait dengan sequence diagram. Ya. Ini juga tadi masih lanjutan dari use case yang tadi, yang dimana dia memilih menu latihan soal, lihat isi latihan soal, dan seterusnya, dan selesainya kembali di user. Memilih tentang, ya, memilih menu tentang, lihat isi menu tentang, dan selesai. Itu yang terkait contoh dari bagaimana menerjemahkan use case menjadi activity diagram. Oke. Oke, kita tidak melihat evaluasi ini, tapi adalah evaluasinya seperti yang melanjutkan, ya. Mana yang tadi sudah saya bilang di awal, bahwa kita tugasnya akan continue terus berlanjut. Minggu lalu kita membuat use case, maka hasil pembuatan use case kita diterjemahkan kepada activity diagram di pekan ini. Nah, untuk tugasnya sendiri, kita kasih waktu untuk teman-teman bisa menyelesaikan ini sampai dengan 3 hari ke depan. Hari ini kami cuma 1 minggu. Batas akhir pengumpulannya adalah hari Senin.
Senin tanggal 7 Juni jam 8 pagi. Ya. Senin 7 Juni jam 8 pagi, ini batas waktu teman-teman mengumpulkannya. Jadi perbaiki dulu use case-nya, ya, perbaiki use case-nya, nanti baru bisa menerjemahkan kepada activity diagram. Gak ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya terkait dengan ya. Jadi tujuannya tugas ini kenapa berlanjut adalah untuk mempermudah teman-teman sehingga nanti pada saat waktunya pengumpulan proyek tugasnya sudah selesai semua. Silakan yang mau bertanya terkait dengan materi dan tugas bisa ditanyakan sekarang. Jadi semua udah paham ya terkait tugas dan materi hari ini, lanjutan tugasnya juga. Oke, Pak. Yang belum menginstal aplikasinya, kita usahakan sudah diinstal, nanti untuk activity laporannya sudah dalam desain aplikasi. Baik ya, rekan-rekan sekalian, kalau memang sudah jelas semua terkait dengan tugas dan materi hari ini, bisa kita akhiri sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk berdiskusi dan juga mempersiapkan untuk mata kuliah kedua pada hari ini yang terkait dengan tugas. Perbanyak komunikasi satu sama lain ya. Nanti saya akan kabari lagi apabila memang tanggal 10 ruangan yang mencukupi tidak digunakan untuk sidang skripsi, tanggal 10 kita akan tatap muka sebagian yang akan masuk, lebih kurang sekitar 10 mahasiswa masuk kampus. Tapi kalau masih digunakan untuk sidang berarti kita akan geser ke tanggal 17 ya, tanggal 17 nanti teman-teman bisa masuk. Nanti akan saya kabari lagi apakah tanggal 10 masih ruangan digunakan untuk sidang skripsi atau tidak, nanti akan saya kabari di grup. Jadi ya minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan tatap muka, tapi belum semuanya ya, belum semuanya masuk, sebagian saja yang masuk untuk tatap muka di materi ini. Baik, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita. Diki mau bertanya, silakan Dik. Tidak, Pak. Oke. Baik ya, rekan-rekan sekalian, kalau memang sudah dirasa cukup, kita bisa sudahi pertemuan kita hari ini. Pastikan sudah absen di LMS, jangan sampai terlewatkan absennya di LMS. Oh iya, kelompok pagi, yang kelas pagi atau yang shift pagi ini, apakah masih ada yang belum melaksanakan UTS? Karena terganjal bayaran dan yang lain-lain misalkan. Apakah masih ada? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, artinya berarti sudah semua ya melaksanakan UTS. Nanti mudah-mudahan tidak terganjal dalam nilai akhir ya. Karena Bapak berharap teman-teman semua nanti pada saat nilai akhir tidak ada lagi nilai-nilai yang kurang, baik itu nilai tugas, UTS, formatif, dan yang lain-lain. Kalau memang merasa ada yang kurang atau belum mengumpulkan tugas, belum mengerjakan tugas, belum ikut UTS, mohon segera menyampaikannya ke Bapak, biar nanti kita carikan
jalan keluarnya untuk menyelesaikan tugas maupun UTS sehingga nanti nilainya bisa terkumpul secara utuh. Bapak, Ya, silakan. UASnya tanggal berapa ya, Pak? Untuk UAS perkiraan itu di tanggal 5 Juli. Karena kan kita total pertemuan 12 pertemuan. Ya, 12 pertemuan. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-9. Nah, kalau kita hitung minggu depan ke-10, 11 dan 12. Artinya pertemuan ke-12 itu berakhir di tanggal 24 Juni. Kita minggu tenang selama 1 minggu sampai dengan tanggal 3 Juli, berarti pelaksanaan di 5 Juli. Perkiraan seperti itu. Ada minggu tenang, 1 pekan, nanti baru dilaksanakan pelaksanaan UASnya. Oke, Pak, baik. Oke, yang lain silakan. Baik ya, rekan-rekan sekalian, kalau memang dirasa cukup, kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan dalam mengoreksi yang tadi di awal kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.